Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen yaitu larutan. Pada dasarnya, larutan yang biasa kita kenal di kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu larutan asam, larutan basa, dan netral. Larutan asam dan basa dimanfaatkan secara luas di industri pertanian, kesehatan, maupun di dunia penelitian. Asam banyak kita temukan di buah-buahan maupun sayuran. Contohnya tomat, anggur, apel, pir, dan lain-lain. Ketika kamu di dapur pasti mengenal cuka dapur yang mengandung asam asetat yang berfungsi untuk menambah rasa makanan. Aki kendaraan bermotor mengandung asam sulfat dan yang ada di lambung kita mengandung asam klorida untuk membantu pencernaan. Selain itu, masih banyak lagi larutan asam yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Di antaranya terdapat di makanan, minuman, maupun pembersih di rumah. Dari beberapa contoh larutan asam yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan asam tersebut? Berikut ciri-ciri larutan asam. Yang pertama, rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali makanan. Kedua, dapat menimbulkan korosi. Ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah atau memerah. Selain memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari, ternyata asam dapat merugikan lingkungan, salah satunya karena adanya hujan asam. Biasanya, hujan asam memiliki pH di bawah 4,4. Penyebab utama hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. Kemudian, dari kendaraan dan alat berat, dari manufaktur, kilang minyak, dan industri lainnya. Hujan asam terjadi ketika SO2 dan NOx menguap ke atmosfer. Selanjutnya, partikel ini diangkut oleh angin. SO2 dan NOx bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Dan akhirnya, jatuh kembali ke bumi. Dampak hujan asam sangat mengerikan. Ia dapat merusak hutan, mengurangi nutrisi dalam tanah, dan bagi manusia, dapat merusak kulit. Senyawa basa dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, maupun pupuk pertanian. Umumnya, senyawa basa dicampur dengan zat lain. Lalu, bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan basa? Basa memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, memiliki rasa agak pahit dan tidak boleh dicoba. Yang kedua, terasa licin di kulit. Dan yang ketiga, mengubah lakmus merah menjadi biru atau membiru. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan basa seringkali direaksikan dengan larutan asam untuk menghasilkan larutan netral. Hal ini disebut dengan reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi akan menghasilkan air dan garam. Contoh penerapan netralisasi dalam kehidupan sehari-hari seperti pengobatan asam lambung atau MAH. Penderita sakit MAH memiliki kadar asam lambung yang tinggi, sehingga obatnya adalah senyawa basa. Kandungannya aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida. Contoh lainnya yaitu pengobatan ketika terkena sengatan serangga yang dapat diobati dengan zinc karbonat atau
Sodium bikarbonat biasa disebut dengan baking soda. Pasta gigi juga merupakan basa untuk melindungi gigi dari kerusakan. Pupuk juga merupakan basa yang dapat menetralkan sifat tanah yang asam, sehingga tanah bisa bersifat netral dan menjadi subur. Indikator asam basa. Larutan asam basa memiliki sifat yang khas. Asam atau basa dapat dibedakan menggunakan indikator. Indikator asam basa merupakan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Ini wortel, promak, air, dan ini maizon. Kita uji menggunakan indikator asam basa, lakmus merah dan lakmus biru. Ini lakmus biru dulu kita letakkan ke larutan wortel. Kita tunggu hasilnya biru tetap biru. Kemudian menggunakan lakmus merah, maka hasilnya kertas lakmus merah akan menjadi biru ya. Kemudian menggunakan kertas lakmus biru kita letakkan ke larutan promak dan kita amati hasilnya. Kertas lakmus biru tetap menjadi biru, dan ketika kita menggunakan kertas lakmus merah, apa yang akan terjadi? Ternyata kertas lakmus merah ini akan berubah menjadi biru. Kemudian kita ujikan ke air. Lakmus merah tetap menjadi merah. Lakmus biru ketika diujikan tetap menjadi biru. Kita ujikan ke larutan maizon. Kertas lakmus merah tetap menjadi warna merah. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa maizon mengandung pH di bawah 7, pH asam. Air ini netral. Larutan promak ini mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru, membiru, berarti merupakan basa. Begitu pula dengan larutan wortel. Dia mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru, membiru. Berarti larutan wortel merupakan larutan basa. Selanjutnya kita uji menggunakan indikator pH asam basa alami. Kali ini Ibu menggunakan larutan kunyit. Caranya, setelah kita siapkan larutan yang akan kita uji, kemudian kita siapkan larutan indikator alaminya. Kalau sudah, kita ambil indikator alaminya, yaitu kunyit, kemudian letakkan ke larutan yang akan diuji, masing-masing 2 pipet ya. Kita lakukan penetesan menggunakan indikator alami tadi. Kita amati masing-masing larutan yang diuji. Ini warnanya tadinya kuning, kemudian ini menjadi agak kemerah-merahan ya, menuju merah. Kemudian tadi ini warnanya hijau menjadi merah. Kemudian ini tadi warnanya transparan, air minum, air biasa ya, menjadi warna kunyit seperti indikatornya. Kemudian ini tadi warnanya transparan, setelah ditetesi menggunakan air indikator kunyit menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa yang berwarna kuning ini mengandung pH kurang dari 7, yaitu pH asam,
Ya, bisa dilihat bedanya ya. Kemudian ini netral. Kemudian ini tadi promah ya. Berwarna merah berarti basa. Ini setelah ditetesi yang tadinya warnanya kuning menjadi agak kemerah-merahan, berarti mengandung basa. Berdasarkan hasil uji coba ini dapat disimpulkan bahwa air Maison ini mengandung asam, kemudian air minum berupa netral, kemudian Promax ini merupakan basa, dan ini wortel, larutan wortel merupakan basa. Silahkan nanti kalian melakukan ujinya masing-masing, kemudian amati perubahan, kemudian analisis pH-nya. Terima kasih.